dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Live Event Indonesia Memilih. KPU memutuskan akan menggelar pemungutan suara susulan di 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi se-Indonesia. Hal tersebut dilakukan akibat terjadinya sejumlah gangguan. Menurut Ketua KPU RI Hashim Asyari, 4 kabupaten kota tersebut adalah Demak, Batam, Paniai, Puncak Jaya, dan Jaya Wijaya. Total keseluruhan ada 668 TPS akan menggelar pemungutan suara susulan. Namun KPU belum dapat menentukan waktu pemungutan suara susulan di sejumlah TPS untuk pemilu 2024. Pihak KPU akan mengkaji dan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan terlebih dahulu. Untuk pelaksanaannya, saat ini KPU masih menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sehubungan dengan situasi-situasi yang menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara susulan. Mana yang kau cabul? Mana yang rusaknya, Pak? Berapa panitia yang udah Bang? Tangan. Ini tangan tunjuk ya tangannya. Diduain aja Bang. Bang, sini. Kan provinsi dibuka, kota dibuka. Lihatin dulu. Sini Bu. Oke, sip. Sejumlah TPS yang tidak bisa mengikuti jalannya pemilu 2024 di tanggal 14 Februari lalu dijadwalkan akan dilakukan pencoblosan susulan. Adapun rentang waktu pemungutan suara susulan ini maksimal 10 hari berikutnya terhitung dari jadwal pemungutan suara pada Rabu kemarin. 3 daerah yang menjalani pemungutan suara susulan diantaranya adalah Demak, Batam, dan juga Lampung. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan pemungutan suara susulan ini, kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, ada Andriego Pandega dari Lampung, kemudian Agus Fatur Rohman di Batam, dan juga Budi Hutomo di Demak. Kita akan terhubung dengan Lampung terlebih dahulu. Ada Andriego, setelah sebelumnya Bawaslu Kota Bandar Lampung ini menghentikan sementara proses pemungutan suara di TPS 19W kondisi karena adanya surat suara telah tercoblos. Selamat pagi, Andriego. Selamat pagi. Ya, pemirsa, mohon maaf sebelumnya kita akan tergabung juga bersama dengan rekan Agus Fatur Rohman dan juga Budi Hutomo terlebih dahulu. Kita ke Agus dulu. Agus, bisa Anda informasikan seperti apa mungkin situasi terkini dan juga kapan akan segera dilakukan pencoblosan ulang secepatnya? Ya, mohon maaf, Agus, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Dan pemirsa, kita pindah ke rekan Budi Hutomo terlebih dahulu. Budi, apakah sudah bisa mendengar suara saya dari studio, Budi? Budi? Ya, selamat pagi. Ya, baik. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat pagi Naila dan pemirsa Metro TV. Bisa saya informasikan dari Demak, Jawa Tengah ini untuk proses pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di 114 TPS ini sampai saat ini dari KPU Kabupaten Demak sendiri belum bisa menentukan kapan tanggal pemungutan suara ulang dilakukan. Karena mengingat sampai saat ini kondisi di Kecamatan Karanganyar yang berada di 10 desa yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang masih dalam kondisi banjir. Selain itu juga saat ini warga juga masih bertahan di pengungsian. Ya, Naila. Kondisi banjir apalagi menjadi kendala KPU belum juga memutuskan kapan akan dilakukan pemungutan suara ulang di sana, Budi? Ya, selain kondisi banjir karena saat ini warga juga masih bertahan di lokasi pengungsian. Selain itu juga dari KPU juga belum melakukan tindak kepada petugas KPPS karena mereka juga terdampak. Dan selain itu juga untuk surat pemberitahuan pencoblosan juga belum
dilakukan karena KPU Kabupaten Demak sendiri saat ini masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi maupun pusat untuk melaksanakan nanti kapan pencoblosan surat suara ulang dilakukan. Karena sampai saat ini kondisi banjir belum juga surut. Selain itu juga dari KPU juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya secepatnya melakukan penyurutan atau mengurangi genangan air banjir yang berada di Kecamatan Karanganyar. Mengingat hingga hari ketiga pasca pencoblosan ini kondisi banjir belum juga surut. Dan nantinya untuk pencoblosan suara susulan dilaksanakan maksimal 10 hari setelah pencoblosan yang dilakukan tanggal 14 kemarin. Ya, Naila. Ya, baik, terima kasih Budi Hutomo atas informasi Anda. Kemudian kita lanjutkan ke Batam, ada rekan Agus Faturrahman. Agus, sejumlah TPS di Kota Batam, Kepulauan Riau ini tidak memiliki kertas surat suara dan terpaksa harus dilakukan pencoblosan kembali. Bagaimana dengan kronologi dan apa solusi yang diberikan oleh pihak KPU? Saat petugas KPPS dan saksi yang akan melaksanakan pencoblosan membuka kotak suara untuk DPRD provinsi. Namun saat dilakukan pembukaan kotak suara tersebut, ternyata isinya adalah kertas suara untuk anggota DPR RI. Sehingga pencoblosan untuk kertas suara untuk DPR provinsi yaitu Dapil 4 itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, akibatnya untuk di Kota Batam sendiri ada 8 TPS yang tidak memiliki kertas surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Untuk 8 TPS yang tidak memiliki kertas atau kertas surat suara untuk provinsi adalah TPS 26, yaitu TPS 27, TPS 28, kemudian TPS 30, 39, 40, 43, dan 46. 8 TPS ini berada di Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Begitu, Lela. Baik, Agus Faturrahman dari Batam dan selanjutnya ada Andriego Pandega dari Lampung. Andriego, setelah sebelumnya Bawaslu Kota Bandar Lampung menghentikan sementara proses pemungutan suara di TPS 19Y Kandis ini karena adanya surat suara yang telah mencoblos, bagaimana kronologinya? Ya, terima kasih Nela. Sebelumnya dapat saya jelaskan pada saat hari pemilihan untuk Pilpres dan Caleg di Provinsi Lampung terdapat di salah satu TPS, yaitu TPS 19 Kelurahan Y Kandis, Kota Bandar Lampung. Didapati oleh warga ada surat suara yang sudah tercoblos. Untuk surat suara yang tak tercoblos itu diantaranya adalah 133 surat suara untuk calon anggota legislatif dari provinsi dan 100 lembar untuk calon legislatif dari DPRD kota. Dan saat ini Bawaslu Kota Bandar Lampung sedang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terkait temuan tersebut oleh masyarakat di TPS tersebut. Dan diketahui pada hari ini juga Bawaslu akan memanggil pihak terkait yaitu Ketua KPPS, Ketua KPU, dan oknum caleg yang diduga telah melakukan permainan yaitu mencoblos memakai suara yang dilakukan oleh pihak tertentu. Berikut dari statement dari Oji Marsa, anggota Gakumdu Kota Bandar Lampung. Kita akan mintai keterangan terkait dengan siapa yang menemukan, lalu dari KPPS-nya semua akan kita periksa juga. Dari mana ini asal mulanya tercoblos ini, dari mana yang kita telusuri. Ya, sanksinya itu pidana di pasal 532 Undang-Undang 7 2017 itu maksimal pidana 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Anggota Kota Bandar Lampung. Sekian, Naila.
Ya, Andriago, jadi masih dilakukan penyelidikan ya oleh pihak Bawaslu sejauh ini. Apakah sudah keluar keputusan dilakukan pemungutan suara ulang ini kapan? Berdasarkan informasi yang kita dapat di Bawaslu Kota Bandar Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung, pencoblosan ulang akan dievaluasi kembali setelah dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak terkait. Begitu, Naila. Dari Lampung, Agus Fatur Rahman dari Batam, dan sebelumnya juga ada rekan Budi Hutomo dari Demak. Terima kasih rekan-rekan atas informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.